dan membutuhkan energi. Ini disediakan ini di rawa bening ini. Next. Pangan. Sawah itu kurang lebih ada 2018 hektar. Itu ditanami padi sekali dalam setahun, cuma sekali Pak biasanya. Kenapa? Ya nak musim hujan kalau kabeh rasa dulu. Itu cuma ada 218 hektar. Ada sawah seluas 812 hektar. Bisa ditamai 2 kali. Itu di luar bibir rawa bening. Yang di tengah itu biasanya di sering kelep kalau musim hujan. Ratusan unit karamba bisa dilihat dari sini yang berserakan ya Pak Parwan. Ribuan pemancing tradisional. Ini ada klub mancingnya juga ya. Ada klub mancing itu bisa ribuan itu. Kalau satu hari itu kalau musim panas itu banyak sekali penambahan. Ribuan kolam ikan darat. Jadi di bibir rawa bening itu banyak saudara-saudara kita yang membuat kolam darat. Ribuan unggas dan kambing. Saya ingin menyebutkan bahwa ini pangannya masyarakat yang 230.000 itu. Resiko apa yang terjadi itu hasil penelitiannya ini jadi itu jadi masalah ini, jadi pertumbuhan endemik itu masalah yang lain. Tapi saya mau menjelaskan ada itu di situ masyarakat yang melakukan ini. Ribuan hektar sawah selain di Pasang Solo tadi, ribuan hektar kebun, ribuan hektar hutan. Ratusan kuliner yang berseberangan di sini dan ratusan industri tahu, tempe, macam-macam lah. Industri kecil. Next. Oke. Setelah pangan tentunya kebutuhan itu adalah air. Air, sungai dan sumber energi. Saya ingin menjelaskan bahwa di rawa bening ini ada inlet dan ada outlet. Jadi ada sungai-sungai yang menyebar di sekitar catchment area ini. Itu inletnya, jadi sungai masuk ke rawa bening. Belum. Outletnya satu di Tuntang, dia keluar airnya. Kira-kira begitu nih. Paham ya? Nah, ini tentunya ada yang memanfaatkan. Kalau setidaknya ada kawasan industri di bawah itu mengambil air dari sini berapa kubik ya, untuk kebutuhan industri karena di sana mata airnya sudah mulai kering. Mereka akhirnya alternatif. Ini satu-satunya alternatif kawasan industri rawa bening untuk kebutuhan airnya dari sini. Karena di bawah kaki Gunung Ungaran itu sudah mulai menipis. Kemudian PDAM. Belum lagi yang di sini ada perusahaan-perusahaan yang memakai ini misalnya Coca-Cola, Java itu sekarang udah Danone dan sebagainya. Ada perikanan, sumber-sumber energi dari listrik untuk kepentingan listrik. Saya ngasih contoh di PLT Anjelok dan Timor ini ada kurang lebih 32 MW. Kalau itu berfungsi, saya kebetulan di sini ada Mbak Ruth Korektiba. Ini di Sungai Legi itu bikin pembangkit listrik mikrohidro PLTMH itu kurang lebih 300 kVA. Saya mau menghitung kalau itu menghitung kawasan industri PDAM, pertanian yang ada di hilir, perikanan itu berapa miliar sehari putaran uang itu. Ini dari air ini. Listrik saya menghitung taruh kata 1 kVA. Itu kita hitung kali Rp1.000 kalau kita jual ke PLN kali 24 jam per hour kali 30 hari kali 12 bulan. Kita yang di PLTMH mikrohidro yang di kali Legi itu kurang lebih 20 miliar setahun. Artinya 320 megawatt yang ada di Timor dan Jelok, kalau itu fungsi semuanya, karena ini tidak semuanya berfungsi, dikalikan 1000, dikalikan 24 jam, itu kalau 1000 ya, karena sekarang kelihatannya naik, PPA nya itu kurang lebih sampai 1600 lebih, tapi saya hitung 1000 aja tadi, saya pernah menghitung tuh 1000 aja, banyak-banyak, kali 30 hari, kali
12 bulan itu kurang lebih penghasilannya 200 miliar setahun. Itu PLTA Timur dan Jeruk kalau itu berfungsi 320 megawatt itu kalau kali 1000, kalau kali 1600 kan lebih banyak lagi, tidak hanya 200 miliar per tahun. Saya mau mengajak bahwa potensi sungai itu cukup banyak kalau bikin PLTMH. Diceritakan nanti mungkin dicek, ada 9 sungai besar yang mengalir ke sini. 9 kali taruh kata 1 titik itu kita bisa bikin PLTMH kapasitas 200 kV aja. Insya Allah Pak Lurah desa-desanya sejahtera, karena akan ada masukan kurang lebih 1 miliar setahun. 1 miliar setahun. Kalau mau nggak percaya kita survei nih, Pak Lurah. Insya Allah itu bisa. Karena Timor Jelok ini problemnya itu kan seharusnya 200 miliar per tahun, tapi hasilnya hanya separuhnya, saya nggak ngerti ya. Karena 32 megawatt itu tidak berfungsi sama sekali semuanya, hanya 1 mesin yang jalan. Itu maksud saya bahwa air ini menjadi kehidupan masyarakat yang ada di sekitar laut. Next mas. Nah, ini problemnya di sini. Kenapa itu tidak terjadi di 320 megawatt di Jelok? Kenapa hasil pertanian selalu turun karena hanya 1 kali bisa panen? Kenapa perikanan karambah seperti ini? Kenapa turun hasil kualitas ikannya? Kuantitasnya, jenis ikannya semakin hilang. Beras cup itu sudah nggak ada, gitu. Banyak ikan yang hilang. Itu belum yang habitat-habitat yang lainnya yang semakin hilang. Kenapa? Iki penyebabnya bahwa Rawapening sekarang menjadi tempat pembuangan akhir raksasa. Ini saya lihat undangannya sampai ke Sumowono, Bandungan, Ambarawa, ya. Itu kan maksudnya Sungai Panjang ini. Berapa limbah yang masuk dari sana, dari plastik-plastik dan isinya dari belanja minimarket. Saya tidak menyebutkan ibu rumah tangga yang membuang plastik, dari belanja minimarket, mana belanja rasa plastik. Pampers, Softtek, berbagai merek perusahaan. Saya tidak akan menyebut bahwa ibu-ibu yang punya bayi membuang Softtek sembarangan ke sungai, tapi saya menyebut yang di belakangnya. Limbah puluhan pasar mulai dari Sumowono, Bandungan, Ambarawa, dan semua yang kecamatan sekian ini kan puluhan pasar. Limbahnya kemana itu? Kita nggak tahu. Biasanya buat yang kali gitu. Limbah industri tahu tempe kecil-kecil, menengah sampai yang gede-gede ada di sini. Limbah rumah tangga, WC kumlap, nah yang kali kan si orang yang kumlap juga ya. Belum sabun-sabunnya, deterjen macam-macam itu ke kali semua. Jadi kalau di kita WC-nya sudah bagus pak, WC-nya bagus, kamar mandinya bagus, tapi ternyata peralonnya ini mengarah ke sungai, tidak bikin septic tank atau apa. Makanya teman kita dokter Budi itu kan bikin dokter Jaban itu mikirnya tekan segitu, eman sungainya dan akhirnya muaranya ke Danau Rawapening. Belum lagi, nah ini saya juga menyebutkannya zat kimia pertanian dari pabrik pupuk. Saya tidak akan menyebutkan bahwa zat kimia itu dari petani, enggak, dari pabrik pupuk. Maksud saya ingin melihat apakah sejauh mana ini swasta kita nanti kita ajak iki lho akibatnya kayak pabrik, masyarakatnya hanya konsumsi. Ayo kita bareng-bareng untuk bersama-sama melihat ekosistem yang ada di Rawapening. Bagaimana solusi dan perbaikannya? Next.